gempar. Di tengah sorotan mata dunia pada Laut Cina Selatan dan pergerakan militer kekuatan besar, Indonesia, sebuah negara dengan prinsip bebas aktif yang dipegang teguh, baru saja melakukan langkah yang mengejutkan banyak pihak. Sebuah langkah yang mungkin akan mengubah peta persepsi di kawasan Indo-Pasifik dan mengirimkan sinyal kuat ke berbagai penjuru dunia. Kejutan itu datang dalam bentuk dialog diplomatik tingkat tinggi yang baru pertama kali dilakukan oleh Tiongkok dengan negara manapun di dunia. Sebuah dialog format 2+2 yang kali ini diadakan khusus dengan Indonesia. Ini bukan sekadar pertemuan rutin antar pejabat. Ini adalah sebuah penanda, sebuah mekanisme yang secara resmi melembagakan konsultasi strategis tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara. Untuk Tiongkok, ini adalah yang pertama kali mereka bentuk, menunjukkan betapa pentingnya Indonesia dalam kalkulasi strategis Beijing saat ini, bahkan jika dibandingkan dengan mitra dekat mereka lainnya. Secara singkat, dalam diplomasi pertahanan, kerjasama militer ada 4 tingkat. Tingkat paling mengikat adalah aliansi militer atau Pakta Keamanan Kolektif, janji pertahanan timbal balik penuh seperti NATO. Yang kedua adalah kemitraan strategis atau kerjasama pertahanan komprehensif menawarkan kerjasama luas, termasuk dialog 2+2, namun tanpa jaminan pertahanan otomatis secara formal. Ketiga adalah kerjasama militer terbatas atau perjanjian spesifik, fokus pada area seperti latihan skala kecil atau jual beli alutsista. Dan yang keempat adalah kerjasama ad hoc atau berdasarkan isu sementara hanya untuk respons darurat. Ini spektrum komitmen dalam hubungan militer antar negara. Dan Indonesia-Tiongkok menggelar dialog 2+2. Ini adalah kerjasama serius. Mengapa langkah ini begitu signifikan dan relevan saat ini? Kita hidup di era yang semakin tidak pasti, di mana persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin meruncing di berbagai bidang, termasuk militer dan geopolitik. Asia menjadi panggung utama persaingan ini. Di tengah ketegangan yang memuncak antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan, tiba-tiba Indonesia mengambil langkah yang membuat Washington berhenti sejenak, memperkuat kerjasama militer dengan Beijing. Sebuah manuver diplomatik yang mungkin tampak biasa di permukaan, namun jika ditelaah lebih dalam, bisa menjadi salah satu keputusan paling strategis Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Dunia sedang berubah, dan Indonesia sepertinya tidak ingin menjadi penonton. Apa yang terjadi dalam dialog 2+2 antara Menhan dan Menlu Indonesia dan Cina bukan sekadar diplomasi protokoler. Ini adalah manuver strategis yang mencerminkan bahwa Indonesia mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, pecahnya perang besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Di balik senyum diplomatik, ada pesan keras yang tersirat. Indonesia tidak akan membiarkan kedaulatannya digiring oleh tekanan asing. Apalagi, pengalaman sejarah dan data terbaru menunjukkan bahwa sikap netral di mata Washington sama saja dengan permusuhan. Mereka tidak menghendaki negara yang diam, apalagi bersikap pragmatis dan independen. Buktinya, delegasi Indonesia pernah datang ke Amerika untuk negosiasi tarif pajak ekspor, tapi bukan keringanan yang didapat. Justru tekanan, pajak dinaikkan, akses pasar dipersulit, dan pelabelan tidak kooperatif mulai dilekatkan. Ini cara halus Washington memberi sinyal bahwa netralitas adalah pengkhianatan. Narasi ini bukan spekulasi kosong. Dalam pertemuan diplomatik model 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Cina, kedua negara menegaskan kembali komitmen mereka untuk mempererat kerjasama militer dan pertahanan. Dalam bahasa diplomasi, ini artinya lebih dari sekadar latihan bersama atau kunjungan kapal perang. Ini sinyal keras bahwa Indonesia tidak lagi ingin berdiri di pinggir arena geopolitik Asia yang kian panas. Apalagi saat ini, kawasan Asia Pasifik sedang berada di ambang konflik militer terbuka. Armada Amerika terus memperkuat posisinya di Filipina, Jepang, dan Guam, sembari mengintensifkan patroli di Laut Cina Selatan.
Tiongkok, di sisi lain, semakin tegas mempertahankan klaimnya, membangun pulau-pulau buatan, menguji rudal hipersonik, dan yang terbaru, mengembangkan bom hidrogen non-nuklir yang dirancang untuk menghancurkan armada laut musuh tanpa memicu perang nuklir global. Lalu di mana posisi Indonesia? Jawabannya, di tengah-tengah medan api. Di tengah pusaran persaingan dua raksasa ini, Indonesia berada dalam posisi yang unik namun rentan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jalur laut yang strategis, Indonesia tidak bisa berpura-pura bahwa potensi konflik antara AS dan Tiongkok tidak akan berdampak padanya. Bahkan, jika Indonesia memilih untuk sepenuhnya netral dan tidak memihak siapapun dalam konflik tersebut, dampaknya akan tetap datang, cepat atau lambat. Dan dampak yang paling parah mungkin akan terasa di salah satu jalur laut terpenting di dunia yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Selat Malaka. Selat Malaka bukanlah sekadar perairan biasa. Ia adalah choke point maritim, titik sempit yang dilalui oleh sebagian besar perdagangan global, terutama pasokan energi vital, minyak dan gas, dari Timur Tengah menuju raksasa ekonomi Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Lebih dari 80% impor energi Tiongkok melewati selat ini. Dalam skenario perang besar antara AS dan Tiongkok, mengontrol atau memblokade Selat Malaka akan menjadi target strategis yang krusial bagi kedua belah pihak. Bagi AS, memutus jalur pasokan energi Tiongkok bisa melumpuhkan mesin perang dan ekonominya. Bagi Tiongkok, mengamankan atau mengontrol selat ini sangat penting untuk keberlangsungan logistik militernya dan kelangsungan hidup ekonominya. Melihat realitas geopolitik yang keras ini, langkah Indonesia untuk memperkuat kerjasama militer dengan Tiongkok melalui mekanisme strategis seperti dialog 2+2 bisa dibaca sebagai sebuah langkah pragmatis yang cerdas. Indonesia menyadari kerentanan posisinya dan mengambil tindakan untuk memperkuat kemampuan pertahanannya dan mengelola hubungan dengan pemain kunci. Secara militer, kerjasama ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memodernisasi alat utama sistem persenjataannya, alutsista. Tiongkok telah menjadi produsen alutsista yang semakin canggih dan kompetitif. Dialog dan kerja sama industri pertahanan dapat membuka pintu bagi Indonesia untuk mengakses teknologi militer Tiongkok yang mungkin tidak mudah didapatkan dari sumber lain atau dengan harga yang lebih terjangkau. Latihan militer bersama, meskipun fokusnya mungkin pada area seperti kontraterorisme atau keamanan maritim, juga meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas personel militer Indonesia. Secara ekonomi, kerjasama di bidang industri pertahanan dapat mendorong investasi Tiongkok di sektor pertahanan Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan membangun kemampuan produksi alutsista dalam negeri. Ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada impor alutsista. Secara politik, memiliki hubungan pertahanan yang kuat dan dialog strategis tingkat tinggi dengan Tiongkok memungkinkan Indonesia untuk menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia dapat berinteraksi secara efektif dengan kedua kekuatan besar, AS dan Tiongkok, tanpa harus secara permanen memihak salah satu. Ini menegaskan posisi bebas aktif Indonesia dan meningkatkan leverage diplomatiknya di panggung global. Langkah penguatan kerja sama militer dan pembentukan dialog 2+2 dengan Tiongkok ini juga dapat dilihat sebagai antisipasi cerdas Indonesia menyambut era multipolar. Tatanan dunia yang multipolar adalah di mana kekuasaan dan pengaruh global tidak lagi terkonsentrasi hanya pada satu atau dua negara adidaya, melainkan tersebar di antara beberapa kutub kekuatan besar seperti AS, Tiongkok, mungkin Uni Eropa, Rusia, India, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara memiliki ambisi untuk menjadi pemain penting dalam tatanan dunia baru ini. Untuk mencapai itu, Indonesia perlu memiliki hubungan yang kuat dan pragmatis dengan semua kutub kekuatan besar.
Memperdalam kerjasama dengan Tiongkok, yang jelas merupakan salah satu kutub kekuatan yang sedang naik daun, adalah bagian dari strategi Indonesia untuk memposisikan diri secara efektif dalam lanskap global yang berubah ini, memastikan bahwa suara dan kepentingannya didengar dan dihormati oleh semua pemain besar. Ini adalah upaya untuk mengamankan masa depan Indonesia di dunia yang semakin kompleks dan kompetitif, bukan dengan bersembunyi, tetapi dengan berinteraksi secara aktif dan strategis dengan semua pihak. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki pilihan: tetap menjadi penonton dalam tatanan global baru atau ikut merancang ulang posisi strategisnya. Dan kerjasama militer dengan Tiongkok bisa menjadi langkah awal dalam menciptakan poros kekuatan regional yang tidak lagi hanya bergantung pada Washington. Kerjasama militer dengan China juga bisa menjadi bargaining chip yang kuat dalam diplomasi regional dan global. Dengan menyeimbangkan hubungan antara Timur dan Barat, Indonesia bisa mendapatkan posisi tawar lebih tinggi dalam perjanjian perdagangan, akses teknologi, bahkan dukungan dalam forum internasional. Namun tentu saja, langkah ini tidak bebas risiko. Amerika dan sekutunya, terutama Australia, Jepang dan Filipina, bisa memandang langkah ini sebagai ancaman. Bisa jadi tekanan diplomatik, ekonomi, atau bahkan operasi informasi akan diarahkan ke Indonesia. Tapi disinilah ketangguhan diplomasi Indonesia diuji. Namun, ujian di bangku sekolah dengan ujian hidup sangat berbeda. Jika ujian di sekolahan jawabannya diajarkan terlebih dahulu, namun dalam ujian hidup jawaban didapat setelah ujian. Dengan kata lain, jika di sekolahan seorang murid dipintarkan terlebih dahulu baru diuji, sedangkan di kehidupan seseorang diuji dulu baru pintar. Kunci dari semua ini adalah kejelian membaca zaman. Kerja sama Indonesia dan China di bidang militer bukan sekadar soal latihan bersama atau transfer senjata. Ini adalah refleksi dari perubahan besar dalam struktur kekuatan global. Indonesia harus berani mengambil langkah berani jika ingin tetap relevan di panggung dunia. Dan langkah ini bisa jadi adalah salah satu keputusan geopolitik paling signifikan dalam sejarah modern Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia siap menghadapi ujian tekanan dan tantangan dari langkah besar ini? Bagaimana pendapat sahabat Epik? Mari berbagi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.